Film dibuka pada Earth 828 yang dimana bumi yang berbeda dengan para anggota Avengers yang kita kenal saat ini. Kita diperlihatkan seorang di gedung tersebut. Dia bernama Reed Richards sedang mencari sesuatu dan tiba-tiba istrinya yang bernama Sustrom menghampirinya dan memberikan tes pack kepadanya. Terlihat saat ini Sustrom sedang mengandung anak dari Reed Richards dan peristiwa tersebut membuat mereka berdua berbahagia karena setelah perkawinan mereka selama 2 tahun, akhirnya mereka dikaruniai sebuah anak. We tried for 2 years. Okay. But this is better. Nothing is going to change. Di sisi yang lain, seseorang bernama Ted Gilbert sedang menceritakan para anggota Fantastic Four kepada seluruh wartawan. Dia menceritakan awal mula para Fantastic Four mempunyai kekuatan mereka masing-masing dan bahkan menjadi superhero di wilayah tersebut. Terlihat para anggota Fantastic Four berhasil mengalahkan beberapa musuh yang mengancam kesejahteraan umat manusia. Mereka juga berhasil menangkap Mole Man yang merupakan penjahat yang hidup di daerah bawah dari permukaan bumi. Terlihat juga Fantastic Four saat ini menjadi idola seluruh masyarakat di wilayah tersebut. Setelah menghadiri acara tersebut, ini dia Johnny dan juga Ben disambut oleh robot mereka yang bernama Herbie. Terlihat robot tersebut memasakkan sebuah makanan untuk mereka dan terlihat juga bahwa Ben di sini menyukai kegiatan memasak. Saat mereka akan makan malam, Johnny dan Ben menunggu kehadiran Sue dan juga Reed di meja makan. Ketika mereka berdua datang, tampak di sini Ben menyadari kalau Sustrom di sini sedang hamil. Mendengar kabar tersebut, Johnny yang merupakan saudara kandung Sustrom pun begitu antusias mendengar kabar baik tersebut. Kabar kehamilan Sustrom terdengar seluruh masyarakat di tempat itu, dan Reed Richards mempersiapkan keseluruhan untuk menyambut kehadiran bayi mereka nanti. Seluruh kabel di tempat tersebut dicabut dan seluruh perlengkapan dapur sudah tidak boleh dipergunakan lagi. Saat Reed sedang bekerja, tiba-tiba dirinya mendapat sebuah transmisi yang entah dari mana asal transmisi tersebut. Dia mengetahui bahwa transmisi tersebut berasal dari luar angkasa. Tiba-tiba Johnny datang ke tempat tersebut menanyakan desain kostum astronot yang sudah dia bikin untuk bisa dibuatkan oleh Reed Richards. Tetapi Reed menyampaikan bahwa ada yang lebih penting ketimbang baju astronot mereka. Karena transmisi itu tidak jelas, mereka tidak memperdulikannya dan Reed meminta bantuan Johnny untuk sebuah penemuannya saat ini. Ya, mereka berhasil membuat sebuah alat yang bisa memindahkan sebuah objek menuju ke tempat lain, lebih tepatnya sebuah alat teleportasi. Tiba-tiba seluruh daya di tempat tersebut padam dikarenakan daya di tempat tersebut tidak bisa memberikan sebuah tenaga yang besar terhadap alat Reed Richards. Saat John pergi, dia membawa rekaman transmisi tersebut. Ketika dia memutarnya, rekaman tersebut terdengar seperti pengumuman. Tetapi karena bahasanya yang tidak bisa dimengerti, akhirnya Johnny hanya terdiam sambil mendengarkan rekaman tersebut. Di sisi yang lain, Ben sedang berjalan di jalanan. Tiba-tiba anak-anak sekolah itu meminta Ben menunjukkan kekuatannya dengan mengangkat sebuah mobil dan inilah yang terjadi. Keluarlah guru di tempat tersebut bernama Rachel. Dia menanyakan kehidupan Ben yang dahulu, kemudian mengajaknya untuk masuk ke sekolah karena begitu banyak murid yang menyukainya. Tetapi Ben tidak bisa untuk masuk ke dalam sekolah tersebut. Di malam hari seperti biasa, mereka menyiapkan beberapa makanan untuk makan malam mereka. Tiba-tiba mereka mendengar siren para polisi luar gedung mereka. Saat mereka keluar untuk mengeceknya, muncullah banyak meteor kecil berjatuhan ke bumi. Dengan cepat Johnny terbang untuk melihatnya. Ternyata datangnya meteor dan kehancuran kecil itu bersamaan dengan datangnya seorang wanita menggunakan papan selancar terbang. Aksi kejar-kejaran pun terjadi.
Dia adalah Shia-LaBeouf. Dia datang ke bumi untuk memperingatkan para penduduk bumi bahwa planetnya saat ini akan segera dihancurkan. Dia menyuruh seluruh makhluk bumi untuk bersenang-senang sebelum kehancuran itu terjadi. Dan dia memberitahu bahwa dia merupakan makhluk yang diperintahkan oleh sosok entitas luar angkasa, yaitu Galactus. Your planet is now marked for death. Hold your loved ones close, for your time is short. Galactus. Karena penjelasan tersebut tidak masuk akal, Johnny mengejarnya sampai hampir melewati atmosfer bumi. Sebelum pergi, Shia-LaBeouf mengatakan sesuatu, tetapi Johnny kebingungan dengan bahasa Shia-LaBeouf itu, dan akhirnya dia berhasil kabur dari tempat itu. Berita tentang kehadiran makhluk luar angkasa begitu menggemparkan orang-orang di daerah tersebut. Reed CS mencoba melacak Shia-LaBeouf, tetapi gerakannya begitu cepat, sampai alat mereka tidak berhasil melacaknya. Mereka juga mencari tahu tentang sosok Galactus yang sempat diberitahukan oleh Shia-LaBeouf itu sendiri. Reed Richard menemukan sebuah tanda di dekat sebuah planet bernama DA-773, di mana planet di sekitarnya, lebih tepatnya 5 planet di dekat planet DA-773, telah hancur dimakan sesuatu, dan kini hanya planet DA-773 saja yang masih utuh, dan berkemungkinan besar bahwa Galactus akan memakan planet itu juga. Di sini Johnny menceritakan di mana saat dirinya berpapasan langsung dengan Shia-LaBeouf. Shia-LaBeouf mengatakan sesuatu, tetapi bahasa yang digunakan Shia-LaBeouf jauh berbeda dengan bahasa yang mereka gunakan saat ini. Spoke to me, the Herald. She spoke to me. What did she say? And what was the tone? Not kind. Warm. John thinks they had enough. We need to get ready. Saat Johnny sedang berada di kamar dan mendengarkan rekaman transmisi tadi, tiba-tiba Sustrom datang menemuinya. Johnny mengungkapkan bahwa rekaman transmisi itu sedikit sama dengan apa yang diucapkan oleh Shia-LaBeouf kepadanya. Tetapi mereka saat ini masih tidak mengerti arti dari ucapan tersebut. Sustrom memberitahu bahwa Reed Richard menunggu Johnny di labnya. Di sana Reed Richard memberitahu Johnny bahwa baju astronot miliknya sudah diperbarui. Singkat cerita, para anggota Fantastic Four melakukan jumpa pers di hadapan seluruh wartawan. Mereka menceritakan bagaimana mereka menjadi seperti sekarang, dan mereka kini berniat untuk pergi keluar angkasa untuk mencari sang Galactus. Malam harinya Reed Richard sedikit ragu atas apa yang akan mereka lakukan. Seperti yang kita ketahui bahwa Sustrom sedang hamil di waktu sekarang, dan membuat Reed Richard sedikit tidak yakin akan hal itu. Singkat cerita, waktu keberangkatan mereka telah tiba. Seluruh masyarakat di tempat tersebut begitu antusias melihat para anggota Fantastic Four akan menjelajah luar angkasa kembali. Final check and check, please. Starting ignition sequence. Pesawat mereka mendekati sebuah alat yang mereka gunakan untuk melintasi seluruh luar angkasa dengan kecepatan cahaya. Alat tersebut mereka namai FTL. Clear for FTL now. Singkat cerita, mereka sampai di planet DA-773. Di sana mereka mendeteksi sebuah engine dalam planet tersebut, dan inilah yang terjadi. Ya, muncullah sebuah mesin raksasa yang berukuran sebesar planet menghancurkan planet tersebut. Pesawat Fantastic Four melepaskan diri dari FTL dan mereka mencoba menghindari kehancuran planet tersebut. Setelah mereka menghindar, tiba-tiba mesin raksasa tersebut menarik paksa pesawat para Fantastic Four. Awalnya Ben mencoba menolak tarikan tersebut, tetapi karena tarikan tersebut lebih kuat, engine pesawat mereka hampir rusak dan mereka terpaksa mematikan pesawat tersebut. Datanglah Shia-LaBeouf ke pesawat mereka. Dia memberitahu bahwa mereka tidak seharusnya ke tempat tersebut, dan dia menyampaikan sesuatu kalau sang Galactus ingin menemui mereka. Follow. Di sini Reed Richard menanyakan kepada Shia-LaBeouf bahwa apa yang sebenarnya Galactus inginkan. Dia menjelaskan kalau Galactus tidak menginginkan sesuatu, melainkan dia hanya ingin makan saja. Yah, sang Galactus ini doyan makan sebuah planet, cok. Diam! Di sini Johnny menanyakan apa yang Shia-LaBeouf katakan kepadanya saat pertemuan pertamanya itu.
Salabal menjelaskan kalau itu adalah bahasa planetnya yang artinya mati dengan milikmu. Entah apa maksud tersebut, Mimin juga bingung. Santai, semuanya bakal kejawab nanti. Stand before Galactus. Inilah dia sang Galactus yang sedang duduk di singgasananya. Dia menceritakan kalau dirinya dulu kecil seperti mereka, tetapi dia memiliki kutukan yang dimana dirinya harus terus memakan sesuatu. Ya, itulah tujuan Galactus memakan sebuah planet hanya sebagai dirinya bisa bertahan hidup saja. Di sini Reed Richards ingin bernegosiasi dengan Galactus, tetapi Galactus langsung menepis dengan menginginkan anak yang dikandung Sustrom jika ingin dunia mereka selamat. Tentu saja Reed Richards menolak keputusan tersebut. Dia tidak akan membiarkan Galactus menghancurkan dunianya dan bahkan mengambil anaknya tersebut, dan pertarungan dan pengejaran pun terjadi. Setelah mereka berhasil memasuki pesawatnya, Ben melubangi bagian bawah pesawat Galactus dan melarikan diri dari sana. Tentu pelarian mereka tidak berjalan dengan mulus karena Salabal mengejar mereka semua. Ben mencoba mengkonek pesawat mereka dengan FTL miliknya, dan Reed Richards memberi perintah ke Ben untuk melompat kemana saja. Tentu saja dengan mudah Salabal mengikuti mereka yang berjalan dengan kecepatan cahaya. Sustrom menyuruh Johnny untuk membunuh Salabal demi keselamatan anak Sustrom. Johnny menembaki Salabal menggunakan teknologi di pesawat tersebut. Karena gelombang yang mereka lalui begitu cepat, tembakan Johnny tidak akurat dan bahkan tidak ada yang kena. Mereka saat ini keluar dari jalur lintas mereka, dan saat ini berada di dekat lubang hitam atau yang biasa kita kenal sebagai black hole. Di sini mereka berniat menjebak Salabal untuk masuk ke dalam lubang hitam tersebut. Setelah dekat dengan lubang tersebut, Sustrom menghilangkan pesawat mereka dengan kekuatannya, dan inilah yang terjadi. Dengan peristiwa tersebut, waktu kelahiran Sustrom berjalan dengan cepat, dan dia merasa akan melahirkan anaknya di tempat tersebut. Di sini mereka memanfaatkan gravitasi yang dihasilkan lubang hitam tersebut untuk bisa kembali ke dunia asal mereka. Dan begitu pula dengan Sustrom yang melahirkan anaknya di luar angkasa. Kepulangan mereka disambut begitu banyak warga di tempat tersebut, dan mereka bersorak gembira atas kelahiran anak Sustrom dan juga Reed Richards. Para wartawan menanyakan hasil dari kepergian mereka, dan Reed Richards menjelaskan kalau hasil dari perundingan tersebut, Galactus menginginkan anak mereka jika ingin dunia mereka selamat. Tetapi Reed Richards menolak kesepakatan tersebut. Tentu saja hal tersebut mendapat respon negatif dari para warga di tempat tersebut. I don't know. Di sisi yang lain, Salabal datang kembali ke hadapan Galactus. Galactus memberitahunya bahwa dirinya membutuhkan anak tersebut. Entah apa maksud Galactus yang sangat menginginkan anak tersebut, tetapi tujuannya harus tercapai. Singkat cerita, di markas para anggota Fantastic Four, mereka berdiskusi bagaimana cara menghentikan Galactus yang akan menghancurkan planet mereka. Reed Richards menjelaskan bahwa setelah Herbie menganalisa Galactus, Galactus hidup sebelum ada kehidupan di seluruh jagat alam semesta mereka. Tentu hal tersebut semakin membuat mereka kebingungan entah apa makhluk tersebut, sampai Sustrom mengira bahwa makhluk tersebut mungkin saja adalah Tuhan. Di sini Reed Richards sedikit berpikir untuk melarikan diri bersama bumi itu sendiri, tetapi dia membutuhkan tuas yang dalam artian jalur untuk bumi itu bisa berpindah ke dimensi lain yang jauh dari universe-nya saat ini. Setelah itu Johnny kembali mendengar rekaman transmisi itu. Dia mendengar ada salah satu ucapan yang sama persis seperti yang dikatakan oleh Salabal kepada dirinya.
Kemudian Johnny memberitahu rekaman percakapan antara dirinya bersama dengan Salabal sebelum pertemuan mereka dengan Sang Galactus kepada Sustrom. Di sana ada salah satu percakapan yang Johnny akhirnya bisa mengetahui arti dari kata tersebut. Dengan beberapa kata yang Johnny ketahui artinya, dia bisa menerjemahkan seluruh rekaman transmisi itu. Tetapi mereka membutuhkan waktu untuk bisa menerjemahkan keseluruhan rekaman itu. Di sini Reed Richards sedang mencari tahu kekuatan milik anaknya tersebut yang sedang diincar oleh Sang Galactus. Dan di sisi yang lain Galactus kini sedang mendekat ke bumi dan terlihat bahwa posisinya saat ini berada di Jupiter. Seluruh berita memberitakan keegoisan para Fantastic Four yang tidak mau memberikan anak mereka kepada Galactus, yang membuat bumi mereka diambang kehancuran. Sustrom yang mendengar kabar itu secara terus-menerus kemudian dirinya menghancurkan TV tersebut. Terlihat seluruh warga mendemo gedung Fantastic Four. Karena kericuhan tersebut, Sustrom datang membawa anaknya ke tengah-tengah kerumunan tersebut. Dia memperkenalkan anaknya yang bernama Franklin Richard. Ya, dia berpidato di tengah keramaian tersebut dan menjelaskan bahwa Franklin merupakan salah satu dari keluarganya sendiri. Dia tidak ingin salah satu keluarganya hilang dan bahkan Sustrom sendiri berani bertaruh nyawa demi keselamatan salah satu dari keluarganya. Mendengar pidato tersebut, seluruh warga tersentuh hatinya dan mereka merasa apa yang dilakukan Sustrom itu adalah naluri murni seorang manusia yang memiliki keluarga. Dan bagi Sustrom, seluruh warga di bumi merupakan keluarganya. Dia berjanji akan bertaruh nyawa demi mereka semua. Setelah pidato tersebut, Reed Richards menjelaskan bahwa tuas yang mereka cari adalah sebuah teleportasi. Ya, kalian ingat dengan alat teleportasi Reed Richards di awal film tadi? Ya, di sini Reed Richards mencoba ingin meneleportasi bumi jauh dari alam semestanya saat ini dan bahkan di luar dari jangkauan Galactus itu sendiri. Keesokan harinya seluruh berita memberitakan tentang rencana Reed Richards yang akan meneleportasi bumi jauh dari tata surya mereka saat ini. Dia akan membangun jembatan teleportasi yang terhubung satu sama lain dari berbagai negara di bumi. Saat Reed Richards mencoba meneleportasi sebuah telur, tiba-tiba seluruh tenaga di gedung tersebut mati. Maka dari itu Reed Richards ingin membutuhkan sebuah tenaga listrik dari seluruh bumi. Mereka membuat sebuah peraturan yang dimana seluruh warga bumi harus mematikan semua listrik pada pukul 8 malam untuk menjalankan jembatan teleportasi milik Reed Richards. Di sisi yang lain, Johnny terus berusaha menerjemahkan arti dari transmisi yang mereka peroleh dari awal film tadi. Dan setelah beberapa hari menerjemahkan, akhirnya dia berhasil mengetahui isi dari suara tersebut. Johnny bergegas bertemu teman-temannya, tetapi di sini mereka semua sedang sibuk akan memindahkan planet mereka. Terlihat juga di sini Ben Grimm sekarang berbewok karena dia tidak bisa mencukur jenggotnya karena seluruh listrik di tempat itu sengaja mereka matikan. Dan inilah waktu peneleportasian mereka akan berlangsung, tetapi tiba-tiba ya, serangan itu datang dari Salabal yang menghancurkan seluruh jembatan tersebut. Seluruh Fantastic panik karena Salabal mengincar anak mereka. Seluruh gedung tertutup dengan pelindung yang mereka siapkan jauh-jauh hari. Tetapi di sini terlihat bahwa Johnny tidak berada di tempat itu. Ya, Johnny datang menemui Salabal dan memancingnya datang ke pusat kota. Johnny memutar semua rekaman transmisi yang pernah ia temukan. Dalam rekaman tersebut terdengar seluruh jeritan korban dari Sang Galactus, yang notabene adalah Salabal yang mengantar Galactus untuk menghancurkan kehidupan seseorang. Terlihat juga di sini bahwa Salabal dulunya merupakan seorang gadis di sebuah planet seperti di bumi, tetapi dia mengorbankan dirinya untuk tunduk kepada Galactus supaya seluruh kehidupan di planetnya tidak hancur. Kemudian karena tekanan tersebut, Salabal pergi ke atmosfer bumi. Johnny menyusul dan mengatakan kalau dirinya hanya ingin menyelamatkan planetnya. Salabal memberitahu bahwa Johnny hanya perlu memberikan anak tersebut dan dunianya akan selamat. Tetapi Johnny menawarkan diri bahwa dirinya saja yang dibawa daripada anak dari Reed Richards dan juga Sustrom. Johnny kembali ke markas dan mereka sedikit frustasi atas apa yang sedang terjadi. Saat Reed melihat anaknya, dirinya sedikit mempunyai ide gila.
Dia menyuruh teman-temannya untuk membiarkan Galactus datang ke bumi. Tentu saja kata tersebut membuat teman-temannya heran, karena apa yang mereka lakukan saat ini adalah menjauhkan Galactus dari bumi. Di sini Reed Richards menyampaikan sebuah ide yang dimana mereka yang harus memisahkan Galactus jauh dari keberadaan bumi mereka itu sendiri. Tetapi mereka masih memikirkan bagaimana cara memancing Galactus untuk masuk ke dalam jebakan mereka. Hal tersebut mendapat support dari Sustrom yang mencoba memancing Galactus menggunakan Franklin Richards. Singkat cerita, keesokan harinya mereka semua menyiapkan rencana kedua mereka. Mereka meletakkan Franklin di sebuah peti yang tahan dari segala serangan. Tujuan mereka adalah membuat Galactus masuk ke dalam garis yang sudah mereka siapkan, dan kemudian meneleport Galactus keluar dari universe mereka. Apakah rencana ini bakal berjalan mulus? Kita lihat saja nanti. Di sini Ben Grimm memberitahu apakah aman ketika mereka melakukan kegiatan mereka di tengah-tengah gedung seperti ini, karena bisa saja ada korban yang berjatuhan dari serangan tersebut. Sustrom mendapat ide yang dimana dirinya ingin mengevakuasi seluruh masyarakat di dunia bawah tanah yang dipimpin oleh Mole-Man. Terlihat Galactus sudah hampir tiba di bumi. Di sini Galactus melepas semua ikatan yang berada di punggungnya dan bersiap akan turun ke bumi. Para anggota Fantastic Four menaruh Franklin Richards di tengah-tengah jebakan yang mereka buat untuk Galactus. Ya, inilah sang Galactus tiba di planet bumi. Galactus kemudian mencari keberadaan Franklin menggunakan sensor yang berada di matanya. Setelah menemukan keberadaannya, Galactus langsung menuju ke tempat itu. Sebelum Galactus mengambil Franklin, para anggota Fantastic Four menyerang Galactus. Dengan Johnny menyerang mata Galactus untuk menutup penglihatannya, dengan cepat Reed Richards menukar tabung bayi itu dengan tabung kosong. Kemudian Johnny membawa Franklin ke markas Fantastic Four. Ya, sebelum Galactus masuk ke dalam garis tersebut, dia menyadari kalau keberadaan Franklin sudah tidak berada di sana lagi. Dan kali ini tujuannya adalah ke markas para Fantastic Four. Seluruh anggota Fantastic Four berusaha mencegah Galactus mendekati Franklin, dan dari serangan tersebut Ben Grimm terlempar keluar angkasa. Beruntung Johnny sempat menangkapnya. Reed Richards dan juga Sustrom berusaha mencegah Galactus, tetapi inilah yang terjadi. Tepat di waktu yang sama Ben Grimm dan juga Johnny datang dari atas menyerang Galactus. Ya, akhirnya Galactus berhasil mendapatkan anak tersebut. Tak tinggal diam, Sustrom yang merupakan ibu dari anak tersebut dengan segala kekuatan penuhnya berusaha menghentikan Galactus. Dia terus mendorong Galactus ke tempat teleportasi dan menyuruh seluruh anggota Fantastic Four mengambil balik Franklin dari tangan Galactus. Tepat di waktu yang sama, Reed Richards berhasil mengambil Franklin dari tangan Galactus. Begitupun dengan Sustrom yang berhasil mendorong Galactus ke tempat teleportasi tersebut. Tetapi tiba-tiba lagi, karena waktu tertutupnya portal tinggal beberapa detik lagi, Johnny akan mengorbankan diri untuk mendorong Galactus masuk ke portal. Tetapi tiba-tiba Shalla-Bal datang mendorong Johnny dan dirinya lah yang berkorban menyelamatkan mereka semua. Setelah pertempuran tersebut, sayang sekali nyawa Sustrom tidak terselamatkan dikarenakan tenaga yang ia keluarkan begitu besar untuk mengalahkan Galactus. Tetapi tiba-tiba saat Franklin menangis di atas badan Sustrom, inilah yang terjadi. Ya, si Franklin mampu menghidupkan kembali ibunya dari kematian. Dan akhirnya seluruh kemenangan tersebut dirayakan seluruh umat manusia di bumi. Di akhir film saat tim Fantastic Four akan jumpa pers di sebuah studio, tiba-tiba alarm bahaya mereka berbunyi dan film pun berakhir ler.